Aulia Dipa Putri. Hadir Pak. Nih. Fahri Ripaldo. Hadir Pak. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekalian, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin Bapak berikan kalian PR kan? Gimana? Sudah dikerjakan? Sudah. Siapa yang mengerjakan? Kalian sendiri atau orang tuanya? Sendiri, ya bagus ya. Kalau dibimbing boleh, tetapi kalau dikerjakan harus kita sendiri supaya kita bisa ya mampu untuk mengerjakannya nanti. Tentang apa kemarin PR-nya? Tentang mencari paragraf atau mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak tanya dulu sebelum kita mulai pelajaran. Apa itu ide pokok? Siapa yang bisa? Coba Dipa. Isi dalam paragraf. Ulangi lagi. Apa? Isi dalam paragraf. Isi di dalam suatu paragraf. Bagus. Tepuk tangan dulu. Aktif, Jadi semangat. Semangat ya. Belum kita belajar harus semangat dulu, jangan lemas. Sekarang Bapak ingin kalian bernyanyi Garuda Pancasila dengan semangat kayak gini. Garuda Pancasila. Siap? Hafal kan? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak nyanyikan lagu Garuda Pancasila karena kita ada hubungannya nanti pelajaran kita tentang PPKN itu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya kan? Kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada 2 mata pelajaran. Pertama PPKN. Apa yang harus kamu pahami? Kompetensi dasar yang kamu pahami yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian bahasa Indonesia apa? Sama seperti kemarin, lanjutkan pelajaran kita yang kedua kemarin, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian turunkan lagi indikator pencapaian kompetensinya apa? Nah, hari ini yang harus kamu capai ini. Coba dibaca nih Pak. Ya PKN apa? Mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar yang pertama setelah mendengar teks laporan dibaca siswa mampu menemukan ide pokok. Yang kedua setelah berdiskusi siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari. Ini adalah Pancasila dan penjelasannya ya. Ada berapa sila kita? 5. Bintang, nah bintang berarti di tengah. Bintang di tengah ini adalah sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dia langsung ke bawah berini, persatuan Indonesia. Jadi kayak gini. Nah, putarannya. Kemudian 4, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kemudian terakhir adalah Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ingat nak ya, jadi kamu mengingatnya apa lambang-lambang itu, ingat aja ini. Dari sini ke sini, mutarnya ke kiri. Ingat ya. Ingat aja yang pertama. Oh, pertama adalah bintang, rantai, pohon beringin, malam banteng dan padi dan kapas. Ya, kayak gitu. Jadi kita fokus nanti ke sini. Fokus ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa kegiatan yang kita lakukan? Apa wujud dari sila keempat ini? Nah, itulah yang kita akan pelajari. Nah, ya, paham sampai sini? Paham ya? Iya. Contoh kalau kita di sekolah aja lah, tidak usah yang jauh-jauh, yang luas ke masyarakat. Contoh sila keempat ini kegiatan yang kita lakukan apa kira-kira? Ada yang bisa? Kuncinya adalah permusyawaratan perwakilan. Nah, apa kira-kira? Yang di sekolahnya. Gak apa-apa, salah, coba. Menghormati teman. Menghormati teman, boleh menghormati. Contoh sila keempat. 1. Menghormati teman. Memberikan contoh dari sila keempat. Tepuk tangan untuk kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut pelajarannya ya. Apa aja contoh? Nah, ini tadi. Ini adalah contoh dari penerapan sila keempat. Coba dibaca. Yang pertama apa? Hargai pendapat teman yang Teman lain saat mengikuti pelajaran di Ya, kelas. siapa tadi yang jawab? Dipa kan? Benar kan? Menghargai atau menghormati teman lain saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, apa? Mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Tadi Farhan kan? Nah, bagus. Jadi mengikuti diskusi di kelas dengan aktif ini benar tadi, mengikuti diskusi. Jadi kegiatan pelajaran yang kamu ikuti dengan diskusi itu termasuk penerapan kegiatan dalam sila keempat. Halaman 92. Buka halaman 92. Nanti dijawab ya pertanyaan itu. Dibaca dulu kemudian dijawab. Nah, tadi kalian Bapak suruh untuk membaca terkait tentang Edo itu ya. Sudah dibaca. Kemudian kalian sudah diskusi, sudah dapat jawabannya? Nah, Bapak tanya dulu nih. Dari bacaan ini siapa yang tahu tentang apa bacaan itu? Tentang ikan sikat. Dipa. Edo membawa ikan. Oke, dia membawa ikan ikan. dalam asap. Kemudian dia membagi-bagikannya untuk teman-temannya. Oke, lanjut. Tiba-tiba datang, selain sahabatnya ada 6 orang ikut bergabung. Kemudian Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Oke, tadi kamu sudah berdiskusi terkait tentang bacaan itu. Kamu sudah menjawab 3 pertanyaan kan? Nah, oke, Bapak minta dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Oke, Farhan maju duluan. Dia bawa bukunya, bawa hasil jawabannya itu. Tunjukkan ke depan kelas. Nanti kawannya boleh komentar ya terkait jawaban dari kelompok 1. Kayak di sini ya. Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan? Yuk. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo
tangan untuk kelompok 2. Oke, jawabannya bagus ya. Terkait diskusi kita ini ada yang ingin ditanyakan enggak? Nggak ngerti? Dan kita lanjut ke pelajaran ke bahasa Indonesia. Ya, tentunya kita sudah kemarin belajar terkait tentang ide pokok, bukan? Sudah kan? Jadi Bapak akan memberikan sedikit lagi penjelasan terkait dengan ide pokok. Nah, jadi kamu harus mampu menentukan ketika ada paragraf, berapapun panjangnya paragraf itu, kamu bisa menentukan ide pokoknya atau pokok pikirannya atau gagasan utamanya terkait dengan paragraf. Ya, Isra, jangan ribut. Sekarang nanti Bapak akan berikan contoh paragraf, kalian isi paragraf itu di sini ya, halaman 94. Coba buka halaman 94. Pak, soalnya aku tidak tidak. Tercoret. Pertama, sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. Sudah bisa kita seperti tadi Edo, tadi sudah tahu. Oh, berarti Edo ini bingung untuk membagikan membagikan ikan kepada 3 orang temannya yang lain, karena cuma ada 6 yang bisa dibagikan, kan? Kemudian apalagi memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Dengan tahunya kita ide pokok, maka kita tidak perlu baca panjang-panjang lagi. Oh, tentang itu sudah tahu. Misalnya tentang Malin Kundang. Oh, Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sudah tahu kita kan? Jadi sudah terwakili dengan semua bacaan-bacaan yang telah dituliskan oleh penulisnya. Caranya, ini yang paling penting. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam bacaan? Ketika nanti ada soal, kamu harus bisa. Pertama, lihat ini Radit. Bacalah paragraf dengan cermat. Baca dulu paragrafnya dengan cermat. Kalau tidak dibaca, mana bisa kita akan mencari ide pokoknya. Sekilas saja kita lihat. Tidak bisa, harus dibaca cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Ada kalimat itu pelan-pelan dibaca dari awal sampai paragraf terakhir, ya, sampai kalimat terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Jadi kamu bisa jawab nanti itu. Untuk lebih jelas, kalian boleh cermati simak video berikut ini tentang ide pokok. Mungkin kamu belum jelas apa yang Pak jelaskan tadi. Oke? Silakan simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sekarang kita belajar tentang ide pokok suatu paragraf yuk. Sudah tahu belum arti dari ide pokok? Oke, simak jangan. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok mempunyai banyak nama-nama lain. Nah, jika kalian masih bingung dengan apa itu ide pokok, kalian bisa mengajukan pertanyaan sederhana ini untuk menentukan ide pokok. Paragraf tersebut Baca dengan seksama. Pelan aja, harus kencang-kencang. Akan dibacakan lagi, kalian boleh simak ini. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Ini adalah paragraf. Kira-kira sudah kamu tentukan ide pokoknya, sudah paham? Oke ya. Bapak tulis di papan tulis jawaban kalian. Kira-kira siapa yang sudah paham nanti? Dimulai dari Raka. Apa ide pokoknya, Kak? Kain perca bisa dibuat menjadi boneka. Kain perca bisa dibuat menjadi boneka. Nanti tidak boleh sama ya. Nanti kita lihat nih pembahasannya siapa kira-kira yang
benar jawabannya. Oke? Ini ada 4. Nah, ini pilihannya. Pilihannya manfaat daur ulang koran bekas, manfaat daur ulang kain perca, cara daur ulang barang bekas, mengumpulkan kain perca. Mana kira-kira jawabannya? B. Kira-kira siapa yang sudah yang agak dekat ini? Hah? Dipa, kita bahas. Ide pokok paragraf dalam tersebut terdapat pada kalimat pertama. Kalimat pertama. Kan kamu udah ngomong kalau tidak di kalimat pertama, kalimat akhir. Kalau ada kalimat akhir, kalimat pertama atau akhir. Coba kita lihat. Nah, ini di kalimat pertama, kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan sebagainya. Kalian ini sebenarnya sudah tepat, tetapi belum disederhanakan bahasanya. Yang sudah sederhana itu ya yang dipak, manfaat dari kain perca atau kain bekas, kain sisa. Udah seperti itu aja, tidak usah banyak-banyak. Tugas kalian, oke? Ini ada bacaan tentang bunglon, ya. Itu ada 2 paragraf. Ada 2 paragraf. Bunglon lagi. 1, 2. Sekarang kalian kerjakan di halaman 94, kerjakan di halaman 94 ada paragraf 1 dan ada paragraf 2 kan? Silakan kerjakan melalui dengan bahasa kalian sendiri, nanti kamu buat ide pokoknya, kemudian kamu kumpulkan ke Bapak. Silakan kerjakan. Pertanyaan atau tugas tadi mencari ide pokok sudah kalian kumpulkan tugasnya. Nanti Bapak akan akan Bapak periksa ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan terkait 2 pelajaran yang kita bahas hari ini. Pertama PKN, kemudian bahasa Indonesia. Pertama PKN kita fokus ke sila keempat dengan lambang kepala banteng. Apa bunyinya? Kelihatan yang dipimpin oleh apa penerapan-penerapan yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, kemudian bergotong royong membersihkan kelas, ya kan? Itu termasuk dari penerapan dari sila keempat. Pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS, ya kan? Itu adalah termasuk dari penerapan sila keempat. Tanpa kamu sadari, kalian sudah menjalankan, sudah menerapkan sila Pancasila negara Indonesia. Sudah paham kalian? Kemudian yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia, ide pokok. Ide pokok itu adalah nama lainnya gagasan utama, kemudian gagasan pokok itu nama lainnya. Cara menentukannya, baca dulu paragrafnya dengan teliti dari awal sampai akhir. Kemudian biasanya kamu teliti, biasanya terdapat di awal kalimat ataupun di akhir kalimat, atau bisa jadi di awal dan di akhir kalimat. Dibaca dengan rinci, jangan sampai kamu terlewatkan kalimat per kalimat. Tentunya dengan kamu baca dengan cermat, kamu akan bisa menentukan ide pokok. Tadi Bapak sudah berikan contoh, 2 contoh ide pokok. Bapak lihat kalian sudah memahami, sudah bisa menjawab, sudah bisa mencari ide pokok. Sebenarnya ide pokok itu dengan bahasa kita sendiri. Ketika kita sudah membaca paragraf, maka kalian bisa menentukan dengan bahasa kalian sendiri tentang apa isi dari paragraf itu sendiri. Paham ya? Oke. Mungkin hanya itu kesimpulannya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah jangan lupa belajar, membaca, berhitung, karena kalau di sekolah ini waktunya sangat singkat ya. Oke? Siapkan doanya. Siap doa mulai.
warahmatullahi wabarakatuh.